Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Bapak, ada Pak Dharma, ada Bu Susuto, ada kedua anak-anak kita, dan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai. Terima kasih pada setiap yang hadir pada sore hari ini untuk kita beribadah. Ibadah syukur HUT Komisi Wanita yang ke-18. Kita akan memulai ibadah ini. Mari saya handphone bisa dimatikan atau di silent terlebih dahulu supaya tidak terganggu dengan ibadah kita ya. Jadi kita ambil satu sejenak untuk mohon pimpinan dari Tuhan untuk ibadah ini. Amin. Ya, kita akan memulai kepada kita. Saya silakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Karena kita yakini Tuhan itu baik buat kehidupan kita, buat Komisi Wanita, sehingga kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-18 pada hari ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kau begitu baik buat kehidupan kami, Kau begitu baik untuk setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan beribadah, ibadah syukur HUT yang ke-18 Komisi Wanita. Terima kasih ya Tuhan, walaupun masa pandemi kami tidak beribadah di tempat, tapi Engkau terus memelihara Komisi Wanita ini sampai hari ini berusia 18 tahun. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak ibadah sore hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kau berkati ya Bapak setiap kami. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita pada hari ini kita akan bersukacita karena hari ini adalah ibadah kedua ya Komisi Wanita kedua kalinya. Yang minggu tahun bulan kemarin ibadah pertama, dan kedua pada hari ini kita akan merayakan HUT yang ke-18 di Komisi Wanita. Kita ada sukacita ya, pada Tuhan sudah memimpin ibadah kita sampai titik ini. Ya, kita nyanyikan satu buah lagu nomor 218, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hatiku. Tuhanku mau menyenangkanmu,
Ya, pujian ini begitu indah, kata-katanya menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanyalah kerinduan. Kita selalu untuk rindu, selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga akan duduk diam, kusuk untuk nanti mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan. Kita juga biar Tuhan tahu kita akan menyenangkan hati Tuhan, untuk kita selalu ingat akan Tuhan, dan kita boleh kusuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya silakan vokal grup Fimas untuk memberikan persembahan pujian, ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kerinduan kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus.
Fimas yang telah memberikan persembahan pujian. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Moses Lutok. Saya silakan. Ya, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, khususnya pada hari ini, di sore ini kami boleh bersama-sama hadir untuk merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-18 tahun. Kami bersyukur penyertaan-Mu selama 18 tahun yang boleh kami jalani bersama-sama. Dan di momen ulang tahun Komisi Wanita yang ke-18 ini, kami mau merenungkan firman-Mu yang berbicara tentang menyatakan belas kasih Allah. Engkau kiranya memberkati untuk pembacaan dan juga penyampaian khotbah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama kitab kita. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap bergantian sampai ayat yang ke-13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Firman Tuhan pada sore ini akan kita renungkan bersama-sama, berbicara tentang menyatakan belas kasih Allah. Sudah 3 tahun lebih ya, kita nggak bisa kumpul seperti sekarang ini. Kenapa? Karena kita harus menjaga jarak, kita harus mengisolasi diri supaya tidak tertular oleh coronavirus. Kita beberapa kali mengadakan persekutuan wanita dengan cara Zoom meeting, tapi nggak efektif juga. Tapi hari ini di momen ketika kita merayakan ulang tahun Komisi Wanita yang ke-18 tahun, kita bisa bersama-sama bertatap muka di gedung gereja, di rumah Tuhan. Dan di momen ulang tahun ini, firman Tuhan akan kita sama-sama renungkan, bicara tentang menyatakan belas kasih Allah. Kecenderungan setiap kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini, kita suka mengabadikan momen-momen khusus dengan menggunakan kamera handphone. Kalau dulu agak susah ya, mesti punya kamera khusus, apalagi kalau dulu itu waktu masih pakai klise. Wah, itu repot banget tuh. Klisenya beli yang 36, isi berapa, isi 24, mau jepret juga pikir-pikir dulu, betul ya? Pikir-pikir dulu sayang. Asal jepret, cetaknya juga, waduh, mahal. Kemudian ada lagi kamera dalam bentuk digital, memory card dimasukkan. Itu juga nggak praktis. Sekarang lebih praktis lagi dengan handphone.
Jadi apapun peristiwa yang kita lihat, kita jepret dengan handphone seberapa banyak pun nggak apa-apa. Tinggal dihapus kalau udah nggak suka, seperti itu. Ya, seringkali kita suka mengabadikan momen-momen seperti itu. Jalan-jalan, apalagi kalau jalan-jalannya ke luar negeri. Waduh, luar biasa. Saya suka lihat di Facebook ya. Di Facebook ada orang-orang tertentu paling seneng tuh mengekspos, ya, men-share foto-fotonya waktu masih di luar negeri. Bukan 1-2 foto loh. Ada yang bisa 40 foto. Saya pikir hebat banget nih orangnya. Sampai dimanapun dia ada, misalnya di Korea, jepret, lagi makan jepret, lagi apa. Saya bilang mau apa sebetulnya? Dan mau apa dia lakukan itu? Kemudian juga ketika kita ada pergi ke tempat yang jual makanan yang enak, kita foto, kita share di Facebook. Saya makan di tempat seperti ini. Malahan juga ketika kita datang ibadah di gereja pun difotoin. Ada kan suka seperti itu ya. Nah sekarang ketika kita bicara tentang kita sebagai orang Kristen beribadah bersama-sama di gereja, ibadah itu baru kita anggap selesai kapan? Hari ini kan kita ibadah nih di Persekutuan Wanita. Mulai dari jam 4 kita mulai, nanti selesainya sekitar ibadah ini ya 5:30 lah kita selesai. Ketika udah selesai ibadah meninggalkan gedung gereja, apa itu selesai ibadah kita? Enggak. Jangan kita pikir saya udah ibadah deh. Selama saya ada di gereja, selesai ibadah saya pulang, ibadah udah selesai. Enggak. Kita harus memaknai bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar kita hadir di gedung gereja, kita ikuti seluruh rangkaian ibadah, setelah selesai, amin, kita pulang. Kita nggak lagi menjalankan ibadah. Itu salah. Di gedung gereja kita ibadah, kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Waktu kita pulang, kita kembali kepada kehidupan nyata kita di tengah-tengah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, apa yang kita sudah dengar melalui firman Tuhan itu, apakah itu berlanjut dalam praktek hidup kita sehari-hari? Nah, firman Tuhan hari ini bicara tentang bagaimana kita sebagai umat Allah untuk menyatakan belas kasih Allah. Kita belajar dari apa yang dituliskan di dalam Injil Matius pasal 9 ini. Dan kalau kita baca lagi kisah-kisah yang ditulis dalam kitab Injil, bagaimana Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menyatakan belas kasih Allah itu secara nyata. Dan salah satu contoh dicatat di dalam Injil Matius pasal 9 tadi, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, coba kita lihat sama-sama. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Jadi Matius ini sedang apa dia sebetulnya saat Tuhan panggil dia? Tuhan bertemu dengan Matius saat dia ada di mana? Tempat kerja. Ya, jangan lupa dia ada di tempat kerja, di tempat keseharian hidup dia. Jangan kita pikir Tuhan Yesus ketemu sama Matius, panggil Matius saat dia ada di rumah ibadah. Dia berada di sinagog, bukan. Tuhan itu bisa bicara, memanggil seseorang dimanapun dia berada. Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus pada saat dia sedang bekerja di rumah cukai, sedang duduk di sana. Pekerjaan Matius bukanlah pekerjaan yang bergengsi. Bukan. Ini pekerjaan yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, kenapa sih pemungut cukai ini paling dibenci oleh orang-orang Yahudi? Kalau zaman sekarang ini pemungut cukai mirip-mirip dengan tukang pajak. Senang nggak kalau ketemu sama tukang pajak? Senang nggak sih? Tukang pajak itu paling nggak disukain orang, ya, paling nggak disukain. Nggak tahu zaman sekarang kayaknya sama juga sih. Di zaman itu
para pemungut cukai dikelompokkan di dalam kelompok orang berdosa. Kalau dia orang berdosa, berarti dia akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi orang-orang Yahudi akan jaga jarak betul. Orang-orang seperti Matius, pemungut cukai ini, kami tidak akan bergaul dengan mereka. Dia diasingkan. Untuk orang-orang Yahudi biasa saja dia diasingkan, apalagi tokoh-tokoh agama Yahudi. Lebih lagi menjaga jarak. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Waktu Yesus hadir melihat sosok pribadi Matius di rumah cukai, dikatakan dia memanggil Matius untuk ikut Yesus. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-9 tadi, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kalau kita jadi Matius, kaget nggak waktu dengar ajakan Yesus? Kaget loh. Karena Matius nggak nyangka, aku orang berdosa, aku ada di rumah cukai, sedang menjalankan tugas untuk memungut cukai itu, memungut pajak. Tapi hari ini kok aneh ya? Kok Yesus yang dikagumi banyak orang, yang diikuti oleh banyak orang, tahu-tahu dia menyebut namaku dan memanggil aku untuk ikut Yesus? Oke. Lalu kita bertanya, kenapa Yesus sampai mau memanggil Matius untuk ikut Yesus? Apa yang mendasari itu? Apa yang mendasari? Kan kita belajar melihat, kenapa Yesus sampai memanggil Matius? Apa nggak ada orang lain? Orang lain banyak. Apalagi orang-orang yang menganggap dirinya hebat ini dan itu, seperti tokoh-tokoh agama Yahudi, tapi mereka nggak dipanggil. Tapi tokoh Matius dipanggil oleh Yesus. Dalam keadaan mungkin Matius bingung, kaget, heran. Lalu bagaimana dia meresponi panggilan Yesus itu? Disebutkan ayat 9, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Senang nggak kira-kira Matius ini ya? Senang sekali. Nah, apa alasannya Yesus sampai memanggil Matius? Karena belas kasih Allah. Dia ingin nyatakan kepada Matius yang sudah diasingkan dalam hidup bermasyarakat. Dia begitu senang ikut Yesus, lalu dia meresponi itu dengan cara apa? Kita lihat ayat 10. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, hebat ya. Kalau tadi dia Yesus ketemu Matius di rumah cukai, dipanggil untuk ikut Yesus. Sekarang Matius karena merasa wah begitu senang, sukacita hidupnya karena Yesus panggil dia untuk ikut Yesus, dia mengadakan perjamuan makan. Ibu adik kalau lagi senang suka panggil makan nggak Ibu adik? Suka traktir panggil teman-teman nggak datang ke rumah? Suka nggak? Ada momen aja Pak. Momen-momen khusus ya. Saya ingat beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu ya, Ibu Lingling panggil beberapa jemaat untuk makan sama-sama ya. Itu dalam rangka apa Ibu Lingling? Ulang tahun ya, betul ya. Mengucap syukur, undang makan. Jadi ketika kita mentraktir orang untuk makan sama-sama, ada sebuah momen khusus yang membuat kita begitu senang sekali untuk mentraktir orang-orang tertentu. Nah, Matius lakukan itu. Jadi dia mengundang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu bukan hanya Yesus bersama dengan muridnya, siapa lagi yang hadir waktu itu? Kita lihat ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Luar biasa ya. Tadi Matius yang dipanggil, dia senang mengadakan pesta jamuan makan, dia undang teman-temannya sama-sama pemungut cukai dan orang berdosa.
Mereka mau nggak datang? Mau. Ya. Karena bagi mereka ini adalah kesempatan emas. Kami belum pernah. Kalau makan sama Matius mungkin sering kayaknya. Tapi kalau makan dengan Yesus dan murid-muridnya baru pertama kali bagi mereka. Mereka hadir, mereka makan bersama-sama. Atas kejadian itu, yang gak suka siapa? Siapa yang gak suka? Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu. Jadi dia ini, kelompok orang Farisi ini selalu mengamat-ngamati. Mata elang kayaknya ya. Sekarang ini kan julukan mata elang itu luar biasa. Saya pikir hebat juga ya orang jadi dapat julukan mata elang ya. Duduk pinggir jalan, mengamati ada motor yang lewat, dia lihat plat nomornya. Ini motor yang kreditnya macet. Bisa tahu tuh. Mobil yang kredit macet bisa tahu, dia kejar tuh. Nah, kita lihat orang Farisi ini. Jadi orang Farisi ketika melihat apa yang Yesus lakukan bersama dengan murid-murid, dia sedang makan di rumah Matius tanpa memungut cukai. Lalu dia komplain. Komplainnya nggak berani dengan Yesus langsung. Komplainnya sama siapa tuh dia? Dia komplain kepada murid-murid Yesus. Dia tanya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mengapa makan sama-sama? Mereka komplain, harusnya bukan dengan orang seperti ini. Harusnya dengan kami nih, kelompok tokoh agama Yahudi, orang-orang suci, ya, orang-orang suci makan dengan kami mestinya, bukan dengan kelompok pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka nggak pantas dapat itu. Tapi bagi Yesus, belas kasih Allah itu yang menggerakkan dia untuk merangkul orang-orang model seperti ini. Ini yang Yesus teladankan bagi kita. Kemudian ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini, Yesus memberikan jawaban di ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa di sini, ibu-ibu, habis ibadat perayaan ulang tahun KW yang ke-18 mau pergi ke rumah sakit? Ada nggak pulangan? Nggak apa-apa, angkat tangan aja dah. Ada nggak? Nggak ada ya? Kok nggak ada yang mau ke rumah sakit? Ayo, kenapa nggak mau ke rumah sakit? Karena sehat. Ya karena kita semua sehat. Kalau misalnya kita lihat, dia sehat-sehat nih. Kalau dia bilang, kita tanya dia pada saudara kita, kok hari ini buru-buru banget? Harusnya kita makan dulu sama-sama. Kok mau buru-buru pulang sih? Kalau dia bilang, saya mau ketemu dokter. Lalu kita tanya kan? Pertanyaan kita apa? Sakit apa? Betul. Kalau dia bilang nggak sakit, sehat-sehat tuh, kita anggap orang ini seperti apa? Ayo, kita anggap apa? Dia kan sehat-sehat nih, mau ketemu sama dokter. Pertama, kebanyakan duit. Betul kan? Kedua, kayaknya ada gangguan sedikit. Kenapa? Karena orang yang sakit lah yang perlu dokter. Kalau orang sehat nggak mau, amit-amit dah. Jangan ketemu sama dokter, saya sehat-sehat. Jadi apa yang Yesus katakan di dalam firman ini, orang yang sakit yang perlu tabib. Jadi Yesus menyatakan belas kasih Allah itu kepada siapa? Orang-orang seperti Matius. Karena mereka lah orang-orang yang sedang sakit. Bukan sakit secara tubuh fisik. Tubuh fisiknya sehat-sehat, sehingga dia bisa bekerja di rumah cukai.
tapi dia mengalami sakit di dalam hati. Ya, dia sudah disingkirkan, dia sudah dibenci, orang-orang menjaga jarak dengan Matius. Batinnya sedang sakit. Dia butuh untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Kristus. Apa yang bisa memulihkan? Belas kasih Allah. Sehingga perikop ini ditutup dengan pernyataan ayat 13. Coba kita lihat ayat 13 dikatakan apa di dalam nafsi. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ingat, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Jadi kita bersyukur, kita sebagai orang-orang yang telah mengalami belas kasih Allah ini. Kita nggak pantas sebetulnya, ya, untuk menerima belas kasih Allah ini. Tapi karena anugerah Tuhan semata kita mendapatkan itu. Yesus sudah tunjukkan teladan bagi kita. Terus kita, bagaimana kita merespon nih belas kasih Allah yang sudah kita terima? Kita juga harus menyatakan belas kasih itu. Mudah nggak? Ibu-ibu, bapak, saudara, untuk menyatakan belas kasih Allah. Tadi saya waktu datang ke gereja, saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya lihat ada seorang laki-laki yang ada di depan tong sampah. Kira-kira lagi ngapain dia? Saya heran, kenapa Tuhan bisa memperlihatkan kejadian itu hari ini? Ketika kita merenungkan firman Tuhan bicara tentang menyatakan belas kasih Allah, dia lagi ngapain kira-kira di dekat tong sampah itu? Makan, bukan makanan baru loh. Makan bekas makanan sisa yang sudah dibuang di kotak sampah. Saya tadi mau bilang tadi udah jangan makan sebetulnya. Oh, tapi udah mau habis tuh. Ya, habis. Lalu saya kan lihat dia udah makan. Orang kalau udah makan kan haus ya. Saya nggak mau dia minum di air yang juga air buangan. Lalu saya ingat, saya bisa berikan dia apa? Air minum. Dan puji Tuhan di mobil masih ada yang 1.500 ml. Saya kasih dia nyimpan minum. Terus saya tanya, Bapak masih lapar nggak? Dia nggak jawab. Karena saya bilang kalau masih lapar nanti kita beli makanan di sana, di warteg di depan. Dia nggak jawab. Nah, orang-orang seperti itu loh seringkali diperhadapkan kepada kita. Makanya di awal tadi saya katakan ibadah kita di gereja nggak berhenti hanya sampai ibadah selesai. Kita pulang, kita akan diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan seperti itu. Jadi di momen ulang tahun Komisi Wanita hari ini, marilah kita sama-sama belajar dan meneladani Kristus untuk kita menyatakan belas kasih Allah. Ya, biarlah di dalam momen ulang tahun ini kita bersama-sama, bukan hanya juga sekedar mengabadikan peristiwa-peristiwa ini, biarlah kita menghidupi belas kasih itu dan kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu pada sore ini.
Yesus sudah menunjukkan keteladanan menyatakan belas kasih Allah itu. Ketika engkau datang menjumpai Matius yang sedang bekerja di rumah cukai, dia orang berdosa, dia orang yang disingkirkan dan ditolak dalam hidup bermasyarakat, khususnya oleh tokoh-tokoh agama Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus datang dan memanggil Matius untuk mengikut Yesus. Bahkan engkau pun rela memenuhi undangan untuk makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang begitu banyak jumlahnya di rumah Matius. Tuhan, biarlah ketika kami mendengar kembali kisah ini, kami boleh diajar dalam hidup kami sebagai orang-orang yang telah mengalami belas kasih Allah itu. Bukan hanya berhenti sampai diri kami sendiri, tapi kami dipanggil untuk juga menyatakan belas kasih Allah itu kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah di momen kami memperingati ulang tahun Komisi Wanita yang ke-18 hari ini, kami mau kembali menyadari panggilan kami sebagai umat Tuhan untuk kami mau berbagi, menyatakan belas kasih itu sendiri, sehingga kasih Kristus pun juga dialami oleh banyak orang melalui kehidupan kami secara nyata. Berkatilah persekutuan kami di dalam wadah Komisi Wanita ini, untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Yesus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ibadah HUT yang ke-18 Komisi Wanita. Sebelum kita acara tiup lilin, kita akan mempersiapkan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita nyanyikan ujian persembahan dari CPSR, Betapa Ku Bersyukur. Semua yang kau
Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah berkat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, kami sudah diberi kesempatan kembali untuk kami mempersembahkan persembahan Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Kau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini oleh para majelis maupun pengurus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala di tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan masuki perayaan HUT yang ke-18 ya, Komisi Wanita. Ya, acaranya kita akan meniup lilin. Saya silakan pengurus untuk membereskan, untuk menyalakan lilin. Menyalakan lilin, setelah itu kita tiup lilin. Ya, silakan. Ada boleh bantuan untuk menyalakan lilin? Ya, akan lisun. Semua pengurus komisi wanita silakan maju. Kita akan nyanyi bersama-sama untuk acara tiup lilin ya. Happy birthday dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday ya. Khususnya untuk Pendeta Suto, silakan maju acara tiup lilin. Kita nyanyi kali ini. Berusia 18 tahun, biarlah kita selalu berdoa untuk depannya, biar bertambah maju. Komisi wanita yang diadakan setiap bulan di gereja di minggu ketiga, ya setiap bulan di minggu ketiga. Ya, saya silakan Pendeta Sutotan untuk berdoa di ulang tahun ini. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bersuka cita bersama-sama merayakan ulang tahun Komisi Wanita DKI AKP Pos Villa Melati Mas yang ke-18 tahun. Kami bersyukur penyertaan-Mu selama 18 tahun yang boleh kami jalani bersama-sama. Banyak hal-hal yang kadang-kala membuat persekutuan kami seringkali jatuh bangun, tetapi kami tetap percaya penyertaan-Mu sungguh nyata. Dan kami berdoa untuk waktu-waktu di depan yang akan Tuhan anugerahkan, biarlah Engkau memberkati melalui wadah persekutuan wanita ini, kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Berkati kepengurusan yang ada Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah yang boleh bersama-sama, saling bahu-membahu, mendukung untuk bersama-sama melayani, mengembangkan akan komisi wanita ini. Dan setiap kami pun sebagai bagian di dalamnya,
kami boleh bersama-sama juga menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh hadir dalam setiap ibadah persekutuan yang diadakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa syukur kami. Amin. Ya, terima kasih pada kita semua yang hadir pada hari ini. Kita ada sukacita untuk kita merayakan HUT yang ke-18 Komisi Wanita. Dan saya sedikit warta dari Komisi Wanita. Saya katakan kembali, Komisi Wanita ini bukan hanya untuk Komisi Wanita, tapi digabung dengan Komisi Lansia yang diadakan setiap bulan di minggu ketiga, tiap Sabtu minggu ketiga jam 4 sore. Ya, jadi dengan pada hari ini, sore hari ini, kami dari Komisi Wanita menghimbau, bukan hari ini aja datang, tapi setiap bulan yang ada di Komisi Wanita boleh hadir. Tidak untuk Komisi Wanita, digabung dengan Komisi Lansia, ya, lansia, wanita juga bisa bergabung. Itu saja pengumuman dari Komisi Wanita. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pendeta Sutotan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Akan ibadah perayaan ulang tahun Komisi Wanita ke-18 pada sore ini. Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang boleh kami terima dalam ibadah dan perayaan ini. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin langkah hidup kami, sehingga kami pun boleh menyatakan belas kasih Allah itu dalam praktek hidup kami hari demi hari. Kami mengarahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
kasih. Silakan duduk. Ambil satu sejenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu terkasih. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Mungkin nanti dari pengurus bisa potong-potong kue untuk dibagi-bagikan ya. Yesus selamatkan kamu. Ada turun satu. Aja semua orang tapi pertama